Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Semoga kalian selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke bro, pada Sabtu pagi hari ini saya mau berbagi video pengalaman, lebih tepatnya curhat sih. Jadi video kali ini nggak akan bahas tutorial ya. Kita akan bahas curhat saja ini mengenai karbu Ninja RR ya. Ini seperti diketahui sebelumnya, ini saya pakai karbu PE 28 TK Racing. Nah pasti kalian bertanya-tanya kenapa kok diganti gitu kan? Kenapa kok diganti pakai PE 28 TK? Padahal kalau dari segi performa itu lebih enakan bawaannya ya, karbu PM 28. Cuman kelemahannya kalau PM 28 itu karbunya skep karbunya model teflon ya. Jadi kalau kena air dikit itu bisa bikin macet. Tapi kalau soal performa itu lebih bagus yang bawaannya. Nah, alasan kenapa saya lebih pilih PE 28 contohnya dari TK Racing itu, yang pertama ini karbunya yang bawaannya ya. Karbunya itu susah hidup nih, yang bawaan yang PM 28 ini. Ini susah hidup ketika dingin pagi-pagi nih, butuh 50 kali engkolan kali bro. Itu paha saya sampai pegel, sampai encok beneran demi Allah. Susah bener hidupinnya. Ini kemarin pas saya cek, ini kan penasaran nih kenapa kok karbu susah hidup. Pas dicek skepnya ini, dia memang udah barat sih, tapi kalau masalah nyala pas waktu pagi hari ini nggak terlalu ngaruh. Nah ngaruhnya ternyata ya yang bikin susah hidup itu dia nggak ngeluarin bensin sama sekali bro. Kelihatan dari mulut ininya nih, nggak ada bensin sama sekali. Kalau karbu ngeluarin bensin kan pasti ada sisa-sisa bensin di sini basah kerasa, atau di skepnya juga kerasa basah. Tapi ini enggak, ini kering sama sekali. Pas saya bongkar ternyata memang banyak kotoran. Nah kotorannya itu bukan cuma kotoran debu ya, tetapi jamur diakibatkan dari air yang masuk dan bercampur bensin ya, bercampur bensin lalu mengendap nggak keluar, jadinya jadi jamur gitu si airnya itu. Karena kok bisa berjamur dan air masuk? Karena ini open filter ya. Motor ini open filter nih dari yang punyanya, kayaknya yang punya pertama. Nah makanya saya nyaranin teman-teman kalau karbu usahakan jangan open filter kalau nggak terpaksa ya. Usahakan pakai filter, walaupun pakai filter variasian nggak apa-apa, yang penting masih bisa menyaring ya, minimal menyaring air supaya air nggak masuk gitu. Oke, kemudian pas saya buka ternyata pilot jetnya itu sudah bukan asli ya, sudah bukan ukuran original, dia sudah step up, dia sudah pakai ukuran 27,5. Nah kalau bawaannya kan ukuran 22,5, harusnya 27,5 itu bisa lebih menyemburkan bensin, tapi ternyata nggak mau ngeluarin bensin. Kemudian saya ganti ukuran 40. Nah ukuran 40 secara logika itu bisa lebih ngeluarin bensin, tapi ternyata itu tidak bisa sama sekali, bahkan tidak bisa hidup sama sekali bro. Anehnya itu tidak bisa hidup sama sekali. Jadi lebih gampang hidup yang 27,5. Kok kenapa nih? Nah saya periksa nih lubangnya nih, lubang si pilot jetnya. Saya bandingin, nggak fokus ya bro, bentar. Nah, nggak fokus bro. Nah si lubangnya ini udah kelihatan, si lubang pilot jetnya ini ya, ini yang ukuran
27,5, yang ini ukuran 40. Harusnya yang ukuran 40 lebih besar lubangnya, tapi ternyata di sini yang ukuran 27,5 lebih besar dari 40. Berarti ini udah diorek-orek, yang 27,5 ini udah diorek-orek, gak tahu ini ukuran berapa. Makanya dia bisa hidup walaupun lama ya, lama hidupnya. Sedangkan yang 40 ini gak bisa hidup sama sekali, bro. Ini yang 27,5 ini udah diorek-orek. Kayaknya sih si karbunya ini belum dibersihkan, tetapi dia maksa pengen hidup, makanya digedein yang 27,5 ini. Nah, udah ketahuan gitu. Di sini nih, kemarin saya lubang ini nih, nah itu tuh lubang stasioner atau lubang langsam, saya gedein ya, saya gedein dikit. Jadi berapa ya, 1 mili kali ya. Awalnya itu cuman 0, berapa gitu, 0, beberapa mili, 0,40 kali. Kemudian saya orek jadi hampir 1 milian lah, saya bor ulang. Kemudian saya beli lagi ukuran yang bawaannya ya, walaupun variasiannya, tapi nggak apa-apa, yang penting ukurannya sama. Saya pakai ukuran 22,5 yang lebih kecil dari ini. Nah, kemudian sebelum saya pasangkan yang ukuran 22,5 ini buat ngilangin jamur di dalamnya ya, soalnya ini mampet. Dia pakai ukuran pilot jet gede pun bensinnya gak bakalan keluar. Dia mampet dari sini nih. Mampet dari sini, jalurnya akan ke dalam, nanti keluar ke sini anginnya. Nah, jalur anginnya itu kemungkinan ke mampetan gitu. Dan banyak sekali jalur yang lainnya ya. Nah, caranya saya akalin buat melancarin kembali gitu, melancarkan jalur anginnya. Saya rendam ini di solar ya. Saya rendam di solar selama 24 jam sambil sesekali dikocok-kocok gitu, biar si jamurnya terkelupas. Nah, udah direndam di solar 24 jam, saya pasang ukuran pilot jet yang standarnya ya, yang ukuran 22,5 yang baru. Itu 22,5 saya baru beli lagi ya, bro. Soalnya kan bawaan ini udah nggak asli. Yang ini nih, yang 27,5 saya standarin lagi sesuai pabrik Kawasaki, pakai ukuran 22,5. Dan pas dipasang, alhamdulillah bisa hidup sekali engkol, bisa langsung hidup. Cuman waktu itu saya nggak sampai setting ulang ya, soalnya kan untuk kabel gas sama yang lainnya itu saya setel untuk PE 28, jadi tidak untuk PM 28 ini. Jadi akhirnya saya cuma ngetes nyala doang, ini nyala apa enggak gitu, nggak sampai nyetel ulang dan make gitu, cuma ngetes ini masih oke apa enggak. Ternyata masih oke, alhamdulillah. Jadi itu ya, bro, pengalaman untuk karbu ini ya, alasan kenapa saya ganti. Sebenarnya lebih enakan bawaannya ini, cuman kalau PM 28 ini kelemahannya ini di skep, dia gampang sekali macet kalau kena air. Saya sebenarnya ada triknya ya, susah ngomongnya, bro. Maksudnya diakalinya ada 2 cara. Yang pertama cara hemat ya, cara hemat itu diamplas lapisan teflonnya biar habis. Itu supaya pergerakan skepnya lebih lancar. Yang kedua, teman-teman ganti dengan skep P28, itu bisa plug and play ya. P28 itu bisa. Skepnya ukurannya sama, cuma nanti penyesuaian di jarum skepnya aja, gitu aja. Oke, bro, sekian dulu untuk curhat hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oh iya, untuk karbu PE28 TK Racing ini yang saya pakai ini belum fix 100% ya, maksudnya setelannya belum ketemu yang pas gimana.
Soalnya kemarin pas saya pakai mudik ke Tasik, saya pakai ukuran pilot jet ukuran 52 dan main jetnya itu sekitar 150. Sekitar 150 itu bawahnya masih apa ya? Masih agak berbet tapi kurang responsif gitu, Bro. Kayak ngok tapi berbet gitu anehnya tuh. Dan saya habis bensinnya itu dari Jakarta Selatan, dari Palmerah ke Tasikmalaya hampir 100.000 ya, 100.000 lah, bulatin aja 100.000. 100.000 oli samping cuman habis seperempat tangkinya oli sampingnya ya. Nah pas saya cek di Tasik, pas udah nyampe keesokan paginya saya cek businya hitam basah, wah berarti keborosan. Nah kemudian saya ganti lagi pas balik ke sininya lagi pakai ukuran 48. Oh ya, sebelumnya ya, sebelum diganti ukuran 48, ketika pakai ukuran pilot jet 52 itu langsamnya itu nggak stabil, Bro. Langsamnya nggak stabil, naik turun. Kadang-kadang kalau suhunya dingin gitu pas ke puncak dia tiba-tiba langsamnya jadi turun, kemudian kadang-kadang naik lagi. Nah kemudian pas saya ganti ukuran 48 ke sini langsam alhamdulillah stabil, cuman tarikan bawah itu masih kurang responsif lah ya, masih kayak ngok gitu, kayak mau dimpatak kayak ngok kayak gitu, kayak kurang bensin. Nanti saya akan coba setting lagi itu P28TK masih belum ketemu yang pasnya. Tapi untuk pilotnya udah pas sih 150, tinggal pilotnya aja. Oke, nanti saya akan, kalau udah ketemu setelan pasnya, saya akan bagikan ke kalian semua, supaya nanti kalian semua nggak usah istilahnya nggak usah kalibrasi lagi gitu, nggak usah kalibrasi nentuin pilotnya berapa, jadi cukup nonton video ini aja ya. Biar ada gambaran gitu, biar nanti kalau kalian coba kemudian meleset, itu melesetnya nggak jauh-jauh amat, itu paling dekat meleset dikit. Paling kalau saya pasnya pakai ukuran 48, mungkin teman-teman pasnya pakai 45 atau 50 gitu aja sih, paling beda 1 nomor 2 nomor itunya pilot jetnya atau main jetnya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.